Oke. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan peserta semua. Terima kasih atas ini ya, sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung di webinar Yayasan Satria Budi Dharmastia. Pada sore hari ini kita topiknya mengenai sharing session, pengalaman mengajukan dan mendapatkan program dana padanan atau matching fund dari Kedai Reka. Nah, telah bergabung bersama kita, narasumber kita, Bapak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD. Beliau dosen di Universitas Yarsi yang sudah banyak melakukan penelitian dan publikasi internasional. Sebelum acara dimulai, saya ingin menyapa dulu, di sini telah bergabung Ketua dari Yayasan Satria Budi Dharmastia, Dr. Vincentius Simeon Weo Budianto. Dr. Vincent, mungkin ada mau sepatah dua patah kata dulu yang ingin disampaikan sebelum kita mulai sharing session-nya. Ya, terima kasih Dr. Faisal. Ya, silakan Dok. Mungkin dari saya sebatas ingin kasih update aja ya untuk rekan-rekan peneliti sekalian. Jadi untuk saat ini ada pembukaan dari Kedai Reka lagi, dan karena memang sebagian besar partner dari yayasan ini kan bukan sebagian besar ya, hampir semuanya malah itu 80-95% itu adalah teman-teman peneliti dari universitas ya, mulai dari Sumatera. Di Sumatera ada USU, ITDEL, UNRI, kemudian di Jakarta juga banyak ya, dari YARSI, kemudian LMKUI, kemudian ILRC, sampai ke di Bogor ada IPB, ada Unpad di Bandung, dan ya macam-macam. Yang kita belum dapat tuh, yang kami lagi cari itu di daerah Papua dan Kalimantan yang kami sedang cari, gitu. Jadi karena sebagian besar memang partner yayasan itu adalah pihak universitas, jadi untuk dapat meningkatkan dana yang masuk ke universitas dan juga dalam rangka juga supaya kami di yayasan bisa lebih fokus untuk proses sequencing dan mempersiapkan supaya kita bisa punya kapasitas lebih baik lagi mengenai sequencing, kami mendorong kuat rekan-rekan sekalian, rekan-rekan peneliti untuk bisa dapat ikut serta dalam skema kerjasama dengan Kedai Reka sebagaimana yang telah berhasil dilakukan oleh Pak Ahmad gitu. Dan nanti Pak Ahmad akan sharing berbagai tips-tipsnya mungkin ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Ahmad udah menyempatkan waktunya. Dan sekali lagi ini sangat krusial karena dana pendamping ini akan sangat membantu kita dalam pengeluaran-pengeluaran yang lain gitu. Dan saya rasa selain sequencing nanti memang akan ada banyak pengeluaran, dan untuk itu makanya kenapa kami mendorong adanya dana pendamping, dan apalagi dana pendamping ini bisa one on one. Dan dari yayasan ini kami akan sebenarnya yang kami ingin fokus tuh sebenarnya lebih ke arah penyiapan deal-deal yang kami sudah siapkan dengan baik ya. Contoh deal yang kami sudah negokan dengan baik itu terutama untuk flow cell, sequencer. Nah itu kami rasa kami sudah cukup perform dengan baik. Cuman kekurangannya kami adalah yang kami masih perjuangkan ini adalah third party reagent ini yang kami masih agak perjuangkan. Jadi sementara saat kami lihat ini memang sangat krusial ya, karena nggak agak susah beberapa penelitian jalan tanpa ada third party reagent. Oke. Ya jadi di sesi sore ini saya harap teman-teman nanti bisa dapat sharing lagi dari Pak Ahmad untuk gimana cara supaya bisa mendapatkan dana pendamping, atau mungkin kalau teman-teman juga mau sharing mengenai dana-dana pendamping lain bisa menghubungi kami, Dr. Faisal ataupun tim dari yayasan kalau memang mau di-sharing ke rekan-rekan peneliti yang ada di sini. Mungkin itu aja dari saya. Sebagian besar sequencer, bukan sebagian besar ya,
Total sequencer yang kita order itu sudah ada sekitar 40, 43. Kemungkinan nanti akan ada total sih 44 sequencer, dan saat ini yang sudah datang ada sekitar 9 sequencer ya. Dan sequencer tersebut akan ditempatkan pada universitas-universitas yang sudah bekerja sama. Jadi kalau memang nanti rekan-rekan peneliti ada universitas yang memang memerlukan sequencer dan bisa membuka layanan sequencing, itu silakan menghubungi ke yayasan. Kami masih mencari host-host untuk banyak sequencer yang kami sedang bawa gitu. Dan sifatnya seperti halnya di YRC, selama teman-teman ada penelitian dan ada penelitinya di sana, kita bisa menyiapkan sequencer. Tapi untuk saat ini kami harap yang kami sedang prioritaskan adalah daerah-daerah di luar Jawa Bali ya, karena Jawa Bali sudah cukup banyak. Kami ingin fokus untuk di luar Jawa Bali untuk penempatan sequencer, terutama di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon, Maluku Utara tuh belum ada, NTB juga belum ada, Papua juga belum ada, Papua Barat juga belum. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada partner di sana yang membutuhkan sequencer, kami harap bisa diarahkan ke kami, nanti kami bisa bantu. Sekali lagi nanti sequencer distribusinya akan bersifat cuma-cuma, gratis, bahkan kami support juga sampai disposable atau BHP yang sudah kami siapkan, itu bisa kami support untuk menunjang proses sequencingnya. Ya, mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ahmad Rusdan, peneliti kita dari YRC, dan juga untuk moderator Dr. Faisal untuk membawa sesi hari ini. Ya, saya kembalikan ke Dr. Faisal. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Vincent atas sambutannya. Langsung saja kita masuk ke sesi utama kita, sharing session oleh narasumber Bapak Ahmad. Nanti untuk rekan-rekan peserta semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom ini ya, chat di bagian kanan bawah. Dan untuk sesi ini nanti akan ada sedikit pemaparan dari Pak Ahmad terkait apa itu Kedaireka dan strategi-strateginya, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi gambaran awal untuk rekan-rekan semua. Mungkin ada yang sama sekali belum pernah dengar apa itu Kedaireka, atau ada yang sudah pernah mengajukan tapi ditolak karena alasan tertentu. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan, mungkin bisa ada tanya jawab nanti setelah pemaparan dari Pak Ahmad. Baik, kalau begitu langsung saya serahkan kepada Pak Ahmad. Dipersilakan Pak untuk paparannya. Ya, terima kasih Dr. Faisal, terima kasih Dr. Vincent atas kesempatannya untuk bisa berbagi informasi ya mengenai skema hibah Kedaireka gitu ya. Oke, izin saya boleh share screen ya, Dr. Faisal? Bisa Pak. Oke. Bisa nggak ya di sini ya? Coba sebentar. Atau mungkin kayaknya dari Dr. Faisal aja deh. Oke, boleh Pak, boleh. Saya bantu ya sebentar. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Ya, silakan untuk slide berikutnya. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya akan sampaikan ya. Kedaireka itu apa gitu kan? Apa nih nanti bedanya dengan skema yang lain? Terutama kalau untuk para dosen ya, kita mungkin sudah familiar dengan konsep skema hibah disiplin tamas, sekarang namanya BIMA. Lalu nanti di Kedaireka itu ada dua skema besar ya, skema A dan skema B. Itu nanti kita akan lihat. Lalu berikutnya adalah mitranya itu siapa gitu. Ini juga ternyata penting juga nih kemitraan.
Lalu sedikit mengenai berkas-berkas penting dan penyusunan RAB. Ini yang saya lihat memang cukup kompleks ya. Untuk yang belum pernah sama sekali itu bisa agak overwhelming. Tapi coba saya akan berikan sedikit gambaran lah nanti. Ya, berikutnya. Ya, jadi ini adalah gambaran ya, tampilan dari dashboard kalau kita Bima, yang mungkin para dosen pasti sudah paham lah mengenai Bima. Saya sendiri juga, karena saya itu japungnya masih asisten ahli, mungkin rekan-rekan jauh lebih senior ya, untuk skema proposal dari Dikti. Nah, sedangkan yang kanan ini adalah dashboard untuk yang kedai reka. Jadi kalau untuk yang proposal dari Dikti yang biasanya yang Bima, itu tentu tidak perlu adanya mitra. Ya, itu betul-betul murni dari kepakaran Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan dosen itu di sana. Dan itu memang ada pagunya tergantung dari strukturnya ya, jabatannya gitu. Tentu beda kalau asisten ahli dibandingkan lektor atau lektor kepala gitu. Dan luaran utamanya adalah publikasi. Nah, ini bedanya dengan kedai reka. Kalau kedai reka sebetulnya luaran utamanya itu malah justru bukan publikasi. Publikasi adalah salah satu dari luarannya, tapi ketika masuk ke seleksi proposal, itu yang dilihat adalah justru manfaat buat mitra. Jadi artinya apa? Wajib ada mitra kalau kita bicara kedai reka. Ya. Nah, memang secara prinsip mitra itu tidak harus industri, tidak harus dunia usaha, dunia industri. Dia bisa LSM, dia bisa pemerintah daerah, dia bisa dinas kesehatan kota misalnya gitu. Siapapun organisasi yang penting dia berbadan hukum. Nah, cuma nanti luarannya apa? Nah, ini yang unik. Nah, karena saya adalah orang biomedik dan saya tertarik mengembangkan alat kesehatan dalam negeri, tentu luaran yang saya harus kembangkan ke arah sana. Karena nanti begini, Bapak Ibu sekalian, kedai reka juga akan melihat siapa mitranya dan juga akan melihat rekam jejak kita gitu. Jadi publikasi sebelumnya itu mencerminkan nggak luaran yang mau kita raih di lewat skema kedai reka ini. Jadi itu yang perlu keep in mind ya. Oke, ini dari sisi perbedaan Bima sama kedai reka. Oke, sekarang kita masuk kedai rekanya langsung. Ya, silakan Dr. Faisal. Slide berikutnya. Oke, di sini nanti bisa dibagikan ya, Dr. Faisal ya, ke para peserta. Ini nggak ada yang tidak ada yang rahasia gitu ya. Dan sebetulnya saya baru aja tadi mengupdate yang versi terbaru, di mana saya berikan contoh kedai reka yang kami dapat. Jadi YRC itu ada beberapa ya. Di tahun 2022 partner kami adalah Bio Farma. Lalu di tahun 2023 ini partner kami adalah beberapa ya. Dari Pasgen, dari BRIN, dan juga terutama dari Yayasan Satria Budi Dharma Setia. Jadi ada dibolehkan memang sebetulnya multiple mitra. Nah, buat rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang tadi disebut oleh Dr. Vincent bahwa memang sudah dibuka, yang tahun 2024 pembukaannya sekarang. Jadi tenggat itu sampai akhir Oktober, 31 Oktober. Jadi silakan nanti dibuka di YouTube-nya, ini saya tampilkan linknya. Lalu bagi dosen yang belum pernah punya akun kedai reka, ya ini ada juga tutorialnya ya di YouTube bagaimana membuka akun kedai reka. Yang berikutnya adalah bagi mitra itu juga buka akun juga. Jadi kedai reka itu konsepnya adalah matching antar akademisi dengan mitra gitu ya. Jadi ini kan konsep kedai reka itu sebetulnya menjawab pertanyaan besar, mengapa kampus itu tidak menghasilkan, walaupun tidak bisa mengatakan semuanya ya, kenapa kok sebagian besar produk dari kampus itu publikasinya itu nggak bisa jadi nggak bisa masuk ke masyarakat gitu, lebih banyak ke arah publikasi aja. Nah, kalau publikasi itu harusnya ke Bima, tapi bagi dosen yang sudah punya prototip atau membuat prototip, nah itu dialurkan ke kedai reka ini. Nah, harapannya antara mitra dengan dosen bisa ketemu, kan itulah ekosistem kedai reka tadi itu. Karena sudah dibuka, nanti ada juga dokumen-dokumen yang bisa dilihat di kedaireka.id, apa saja dokumen yang harus disertakan. Memang cukup banyak, tapi sebetulnya template-nya cukup intuitif sih. Jadi tinggal diikuti aja, nggak sulit. Emang banyak, tapi bisa dikerjakan. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau kita bicara kedai reka, itu nanti ada dua macam skema. Saya pribadi, di tahun 2022 dan 2023 itu masuk yang skema A ya. Jadi
kemitraan untuk hilirisasi inovasi hasil riset atau kepakaran. Jadi nanti para dosen pasti saya yakin punya kepakaran masing-masing. Nah, tinggal kita harus pikirkan bagaimana caranya apa yang inovasi kita itu bisa diterapkan di masyarakat. Nah, supaya sustain itu kan perlu ada yang mendanai supaya masyarakat bisa menikmati hasilnya. Gitu ya. Jadi kalau saya bicara soal kesehatan karena itu interest saya cukup lama, tentu saya mencari partner yang bisa membantu saya ini bisa dialurkan ke masyarakat, gitu ya. Itu adalah skema A. Jadi skema ini mungkin yang klasik ya, karena kita mungkin punya hasil penelitian dan itu bisa jadi produk. Misalnya kita lagi buat mesin, jadi salah satu dosen kami di TI, Teknik Informatika IRC, dia punya kepakaran AI, lalu dia berpikir bagaimana dia bisa menganalisa citra-citra ya dari alat kesehatan itu di screening dengan AI. Jadi nanti dokter itu nggak harus membaca semua citra, dia hanya fokus ke citra yang memang tanda kutip ada potensi penyakit misalnya seperti itu. Nah itu kita harus mencari mitra yang bisa tuh menghilirisasi kepakaran dari dosen kita tadi itu. Ya. Nah itu kalau biasanya sih umumnya dosen banyak yang cuma dosen eksakta ya itu ke skema A. Nah tapi kalau misalnya nih kita tertarik dengan tata kelola misalnya. Nah, itu mungkin ke skema B atau yang ke arah misalnya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Jadi di tahun ini salah satu dosen kami di IRC itu mengajak LB Pharma untuk menyalurkan ini mereka punya produk ya, produk komersil gitu kan, susu. Nah, mereka ingin itu artinya masuk ke masyarakat memang bukan tanda kutip untuk ini susunya, produk susunya, tapi lebih karena edukasi sebetulnya. Edukasi masyarakat bagaimana hidup sehat gitu ya. Jadi di skema B ini arahnya lebih ke tata kelola. Ya misalnya nih edukasi masyarakat kurang. Jadi yang kita fokuskan luarannya adalah modul bagaimana modul pembelajaran. Jadi ketika misalnya masyarakat itu bisa ingin tahu nih guidance-nya bagaimana pada kehamilan awal gitu kan, apa yang harus konsumsi misalnya, bahkan sebelum hamil pun bagaimana dengan kandungan besi di tubuhnya misalnya gitu. Nah, itu panduan-panduan itu luaran jadi skema B. Jadi ini adalah terkait dengan kemitraan yang sifatnya lebih ke CSR. Bisa aja sih mengundang DUDI atau dunia usaha dunia industri, tapi arahnya ke tadi ke tata kelola. Itu yang skema B. Jadi nanti pilihan skema A dan skema B itu para dosen, teman rekan-rekan dosen perlu memikirkan luaran yang cocok di masing-masing ini, gitu ya. Oke, yang berikutnya, Dr. Vincent, Dr. Faisal, izin. Oke, nah skema A dan skema B pun itu ada beberapa subnya. Ya, jadi kita harus nanti menentukan kita yang A1, A2, atau A3, atau A4, atau B1 atau B2. Nah, saya sendiri itu beberapa kali kemarin, 2 kali itu yang skema A3, yaitu kita mau menciptakan prototip, gitu kan. Jadi di skema A3 ini kita punya ide, kita sudah memikirkan, bagaimana rancang bangunnya, gitu ya. Nah, berarti kita nanti luarannya itu adalah prototipnya. Jadi artinya kita sudah tahu nih kalau kita bicara kit ya, diagnostik kit diagnostik, kita sudah merancang, oke, berarti nanti penandanya ini, cara mendeteksi penanda tersebut dengan cara ini, nah itu nanti luaran situ. Jadi ada semacam prototip. Nah memang rencana saya di tahun ini ketika selesai prototipnya, kita mungkin akan masuk ke skema A1. Ini tergantung dari hasil yang sebelumnya. Kalau memang misalnya sudah berhasil prototipnya, berarti nanti kita bisa masuk skema A1, kita berarti nanti langsung bagaimana itu dikomersilkan. Gitu. Jadi makanya kita harus melihat posisi dari ide kita atau hasil luaran kita itu layak di mana. Karena nanti panitia seleksi itu akan melihat betul itu. Apakah apa yang kita usulkan itu cocok dengan skema yang diusulkan. Nah kalau yang B1 atau B2 tadi ya, itu lebih ke arah kalau istilahnya kalau dalam secara singkatnya kalau di dalam skema dikti yang kita sudah mungkin aware ya, A1 skema A itu lebih ke penelitian, sementara kalau B1 skema B itu lebih ke arah pengabdian masyarakat. Gitu. Kalau singkatnya seperti itu, karena bahasa yang kita lebih pahami. Makanya nanti untuk yang skema B1 itu bukan produk yang komersil gitu ya, tetapi misalnya bagaimana kita bisa membantu
apakah itu pemerintah daerah, apakah itu LSM, di mana mereka menjadi lebih efektif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Jadi misalnya ada LSM yang selama ini aktif untuk edukasi, tapi dia kesulitan untuk meraih menjangkau masyarakat yang lebih luas misalnya. Nah itu dengan kepakaran kita bisa membantu mereka menjangkau area yang lebih luas tadi itu. Gitu ya. Jadi artinya memang harus hati-hati dalam memilih skema ya, karena kalau di skema B1 atau B2 itu tidak boleh ada skema penelitian, tidak boleh ada unsur penelitiannya. Jadi betul-betul sudah langsung ke layanan gitu. Sementara kalau yang skema A itu masih dimungkinkan penelitian karena misalnya untuk uji validasi. Tapi mungkin saya perlu ingatkan ya, penelitiannya jangan penelitian yang sangat mendasar, yang nanti terlalu jauh, karena ke DRK itu memungkinkan ada pendanaan yang sifatnya multi years, tapi dimaksimalkan cuma 3 tahun, bahkan ada skema yang cuma 2 tahun. Jadi ini betul-betul yang udah low hanging fruit, jadi udah betul-betul tinggal jualan gitu istilahnya. Cuma kan sebelum jualan dia perlu validasi supaya dapat izin edar, supaya dapat izin dari dinas dari Farmalkes misalnya gitu. Jadi ini sesuatu yang udah mulai ready gitu ya. Nah, jadi itu yang teman-teman perlu pikirkan nanti ketika menyusun proposal, itu sesuatu yang memang udah ready. Tapi kalau yang penelitian murni, nah jangan ke DRK, itu nanti masuk ke BIMA gitu ya, yang standar yang ada di Dikti. Oke, itu terkait dengan skema yang lebih detail. Oke, berikutnya, Faisal. Oke, nah satu hal juga yang penting para dosen ketika nanti menyusun proposal ini, nanti ada dokumen yang menyertakan harus ada yang namanya unit pengelola di perguruan tinggi. Jadi nanti rekan-rekan dosen, kalau misalnya di UI yang terkenal ya, itu namanya DRPM UI. Di Gajah Mada juga ada tuh, unit namanya pengelola. Itu harus ada unit pengelola Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Nanti uang dari ke DRK itu jalur itu langsung ke rektor gitu. Nah, rektor itu akan tentu mendisposisinya ke siapa ya? Ke unit pengelola di perguruan tinggi. Jadi nggak langsung ke dosen. Makanya kalau kemarin waktu sosialisasi ada perguruan tinggi dosen ya, dia ternyata di perguruan tinggi belum ada unit pengelola, itu repot banget gitu. Akhirnya mereka jadi terhambat untuk pencairan dananya. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu sekalian di kampus sudah ada unit pengelola program, yaitu pengelola hibah. Karena dari situlah nanti uang itu akan lewat ke unit tersebut ya. Oke, mungkin itu aja dari sisi singkatnya, karena nanti pengelola juga bertanggung jawab tidak hanya untuk pengaliran dana, tapi juga nanti untuk pembukuannya ya, RAB kan sudah pembukuannya, untuk kwitansi segala macam, dan juga nanti untuk monef internalnya itu tanggung jawab dari unit pengelola. Jadi emang jangan sampai nggak punya ini gitu ya. Ternyata ada juga kampus yang masih belum punya unit pengelola ya. Jadi para dosen yang ternyata belum harus segera menyurati ke rektor supaya dibentuk unit pengelola ini. Oke, berikutnya. Ya, ini adalah gambaran mengenai RAB. Ya, RAB di Kedareka itu ada beberapa pos gitu ya. Yang pasti yang paling atas itu namanya honorarium. Untuk sejak tahun kemarin, ya sejak tahun ini berarti ya 2023, honorarium tidak lagi ditanggung oleh Kedareka. Jadi honorarium itu dibebankan ke mitra. Ya, jadi kalau misalnya mitra emang fokus, itu dia bisa memberikan support ke para dosen gitu ya. Tapi bukan dari Kedareka. Nah, yang sisanya itu adalah beberapa pos yang harus dipenuhi. Nah, nanti setiap pos ini juga dikaitkan dengan aktivitas secara rinci. Nanti saya akan berikan. Jadi ini bagus ya sebetulnya kalau misalnya kita terbiasa bekerja di industri misalnya, itu kan setiap aktivitas itu nanti ada uangnya gitu. Nah, nanti setiap aktivitas kan perlu komponen-komponen kan. Nah, komponen-komponen itu ada di masing-masing ini. Jadi misalnya saya akan berikan contoh di slide berikutnya coba. Silakan Dr. Faisal. Oke, ini nanti adalah ini saya maksud aktivitas ini. Jadi kalau kita lihat di kotak 4.2 ini, itu ada namanya aktivitas 1, ada aktivitas 2, ada aktivitas 3. Jadi kita kerjanya itu mundur. Kita tetapkan dulu luarannya mau apa. Nah, misalnya nih kalau saya itu kan mau membuat prototip alat diagnostik misalnya gitu. Nah, untuk mencapai alat diagnostik itu, saya perlu aktivitas apa aja. Tapi aktivitas yang besar-besar ya Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas yang majornya.
ya, activity manajernya nanti ada 1, 2, 3. Nah, tentu di masing-masing aktivitas itu kan perlu misalnya bahan habis pakai, perlu beli peralatan, perlu perjalanan misalnya gitu kan. Terus juga mungkin nanti perlu apa namanya dana buat mahasiswa ketika dia mau ikut MPKM misalnya seperti itu, melibatkan mahasiswa. Nah, itu nanti harus dimasukkan ke masing-masing aktivitas tadi itu. Dan itu nanti sudah ada template RAB-nya supaya nanti lebih rapih. Jadi sebetulnya bagus Kedareka itu mengajari kita supaya berpikirnya sistematis gitu ya. Jadi jangan cuma tahu oke, kita perlu daftar ini semua gitu, tapi harus dikelompok-kelompokkan juga. Setiap bahan habis pakai ini masuk aktivitas yang mana. Mungkin berikutnya Dr. Faisal, mudah-mudahan terlihat nih apa namanya. Nah, jadi saya maksud. Jadi misalnya nih kita punya luaran prototip kit diagnostik. Itu kan end in mind-nya seperti itu. Lalu kita harus bekerja mundur, aktivitasnya apa? Satu misalnya kita perlu subjek dong, kan ngumpulin sampelnya, ya kan? Terus yang kedua, kita harus menemukan nih biomarkernya apa gitu. Yang mau kita cek. Lalu yang ketiga, kan kita perlu validasi. Nah, masing-masing aktivitas ini kan perlu banyak komponen kan? Nah, berarti kita pikirkan ini masuk ke yang mana nih apa skemanya. Karena saya mau membuat prototip kit alat kesehatan, maka ini skemanya A3. Kalau A3 berarti ini tidak boleh menggunakan 2 pos yang saya silang ini. Tapi yang lainnya boleh. Nah, jadi kalau misalnya dilihat, oh berarti untuk yang pertama saya perlu peralatan. Dan saya juga perlu bahan prototip. Karena apa? Kalau misalnya peralatan, kita perlu alat koleksi DNA-nya misalnya gitu, ya kan? Karena kita mau merekrut. Nah, bahan prototipnya apa? Ya mungkin preservatifnya misalnya. Lalu untuk penemuan biomarkernya, kita perlu primer misalnya, ya kan? Yang kita duga itu penting untuk membedakan penyakitnya. Dan ini kita perlu juga mesin PCR-nya. Kita kalau kita bicara konteks apa namanya genomic sequencing ya kita perlu peralatannya, gitu kan? Peralatan NGS-nya misalnya gitu, ya kan? Terus juga nanti kalau validasi kita mungkin alat yang agak berbeda. Kita mungkin perlu PCR aja deh, nggak usah pakai NGS misalnya gitu. Nah, jadi di masing-masing aktivitas itu tentu ada peralatan, ada bahan prototip, ada hal-hal yang lain gitu ya. Misalnya kalau diperlukan, apakah ada biaya perjalanan dinas, misalnya kalau kita yang saat ini berjalan bersama teman-teman Pathika dan juga dari Yayasan Satria Budi Dharma Setia, kita ke Pandeglang, berarti kan perlu ada perjalanan dinas gitu kan. Nah, itu dimasukkan ke pos yang sesuai. Nah, tinggal nanti kita dengan mitra akan berdiskusi kira-kira mana yang akan dibebankan ke DRK, mana yang dibebankan ke mitra gitu. Itu nanti seninya di sana bagaimana kita bisa menyeimbangkan karena kan ini padanan ya. Jadi setiap rupiah yang ke DRK keluarkan itu akan di-match oleh mitra gitu. Jadi waktu saya dulu membuat proposal, saya mau lihat 2 hal, yaitu mikrobiom dan juga melihat metilasi pada genom gitu. Nah, dari 2 hal ini karena saya berpikir 2 macam biomarker ini penting untuk melihat risiko stunting misalnya gitu kan, karena ini kan saya tertarik dengan stunting dan mengembangkan kitnya, kit deteksi risiko stunting, makanya saya bagi 2. Jadi yang terkait dengan mikrobiom itu nanti ke DRK, sementara untuk yang metilasinya itu saya bebankan ke mitra kita gitu. Jadi ini harus pas sih dalam penentuan aktivitas mana dibebankan ke siapa gitu ya. Oke, lanjut Dr. Faisal. Nah, ini yang terakhir ya mestinya ya. Jadi ada beberapa tahapan dan ini semua online bagusnya seperti itu. Jadi yang pertama seleksi administrasi. Pastikan Bapak Ibu betul-betul sesuai ya. Dan pernah kemarin ada juga proposal yang ditolak karena apa? Menggunakan materai yang sama. Gitu. Jadi karena mau cepat gitu ya, materai yang sama di scan tapi ininya orangnya beda gitu. Itu nggak boleh dan DRK akan catch itu ya. Jadi hal-hal detail seperti itu hati-hati ya. Jadi pastikan track record segala macam jasa berketukar gitu kan. Itu penting sekali. Rekam jejak penting juga. Ya, jadi kalau memang kita bermain di stunting, ya pastikan timnya itu punya track record di bidang stunting. Kalau kita bicara mikrobiom, ya pastikan dosen yang terlibat punya background di mikrobiom. Gitu. Makanya di sini memang bagusnya di DRK itu mendorong munculnya lintas disiplin. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara tadi AI misalnya, tapi dia ngerti biologi. Nah, pastikan kita punya dosen biologi atau dosen kedokteran untuk ikut terlibat. Ya.
Jadi ini sanksi administrasi yang biasanya rata-rata sekitar 2 minggu. Lalu setelah itu akan ada informasi diterima apa tidak. Kalau iya berarti lanjut ke evaluasi proposal, kita duduk manis gitu ya, sampai nanti diumumkan apakah lolos tes evaluasi. Kalau misalnya iya, berarti nanti pitching, presentasi proposal. Tapi proposalnya memang sudah proposal lengkap ya, ini berbeda dengan tahun lalu, dengan tahun 2023. Tahun 2024 ini kita memang harus membuat proposal lengkapnya gitu kan, di awal. Makanya nih perlu nih mulai dari sekarang menyusun proposal lengkapnya. Nah, nanti kalau misalnya udah diundang proposal lengkap, tunggu lagi untuk menunggu apakah layak masuk verifikasi anggaran. Nah, kalau misalnya lolos itu baru kita tampilkan tadi RAB yang fullnya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kan kita hanya menghitung saja, masukkan aktivitasnya, tapi nggak tampilkan. Mereka hanya ingin tahu berapa duit sih, gitu. Tapi kalau ternyata kita masuk ke verifikasi, nanti ditampilkan itu aktivitasnya apa aja. Kalau sudah target mereka untuk Kedereka 2024 ini, itu akan ditetapkan pemenangnya di akhir 2023. Karena apa? Mereka berharap para pemenang Kedereka ini bisa betul-betul full 1 tahun ya untuk menyelesaikan proyeknya. Karena emang kalau misalnya mulainya baru Januari, nah itu bisanya agak terlambat. Cuma memang kalau pengalaman sebelumnya, Kedereka itu ada beberapa angkatan. Jadi kalau bisa memang kita berkompetisi di angkatan pertama. Supaya apa? Kalau kita ditetapkan sebagai pemenang, kita punya waktu yang cukup longgar untuk menyelesaikan proyek kita. Nah, memang masih bisa ada batch yang ketiga misalnya ya, tapi kalau batch ketiga itu nanti berarti waktu waktu yang efektifnya jauh lebih sedikit gitu ya. Jadi makanya memang yang saya sarankan sebisa mungkin memang kenali dulu nih mitranya siapa, lalu mulai download dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi kita punya akun, mitra juga punya akun, kita harus saling, nanti ada tutorialnya ya, kita harus menyampaikan proposal singkat kita ke mitra juga menerima proposal singkat kita, setuju untuk sama-sama mendaftar ke Kedereka. Setelah itu kita langsung isi proposal-proposal itu, nanti kita unggah untuk masuk ke tahap pertama, itu seleksi administrasi. Mungkin itu dulu, Dr. Faisal, supaya kita punya waktu untuk diskusi ya, atau untuk klarifikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad atas pemaparannya yang sangat lengkap ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya nih Pak Ahmad. Jadi kepada rekan-rekan semua dipersilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, secara langsung juga boleh, kita masih punya waktu 20 menit ke depan. Oke, dari Pak Rizal ya. Silakan Pak Rizal, langsung boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, suara saya terdengar, Pak. Terdengar. Sebelumnya terima kasih Pak atas informasinya yang sudah diberikan. Ini saya mau bertanya terkait, kan tadi sistem kerjasama dengan Kedereka itu kita harus memiliki mitra ya Pak. Ya. Yang nanti akan sistemnya itu disupport dari mitra sama Kedereka. Nah, mau saya tanyakan, kalau dari Kederekanya sendiri ada persyaratan berapa persentase apa yang kemungkinan misalkan dari 100% rencana proposal penelitian kita, Kedereka hanya mensupport 50%-nya, sisanya 50% lagi mitra, ataupun ada perhitungannya tersendiri Pak. Terus yang kedua, kan tadi untuk pembiayaan dari Kedereka itu sifatnya bersifat aset ya Pak, aset, bukan bersifat akomodasi. Nah, untuk aset yang disupport oleh Kedereka itu nanti statusnya apakah menjadi milik peneliti atau nanti akan diambil lagi oleh Kedereka, Pak? Paling itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal. Nah, silakan langsung Pak Ahmad dijawab. Ya, makasih. Ya, itu pertanyaan penting itu. Jadi untuk tahun ini, sejak tahun 2023 itu wajib dari mitra itu harus mengeluarkan dana tunai gitu ya. Hanya saja emang mitranya tidak harus satu ya, mitranya bisa beberapa gitu kan. Tapi yang penting harus ada tunai. Cuma berapa persen dari pagu dari yang disepakati memang secara tertulis itu minimal 25% gitu ya. Tapi emang kalau saya sih mikirnya
sebanyak mungkin aja gitu ya, sebanyak mungkin. Kalau pengalaman kita ya mendekati 50%. Jadi misalnya kalau kita dana yang disepakati misalnya nanti 500 juta, berarti ya sekitar 250 dari Kedereka, 250 dari mitra. Nah, sebetulnya emang nggak sampai 50-50 seperti itu, karena Kedereka juga sebetulnya berharap ada juga kontribusi dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga bisa memberikan dana tunainya atau misalnya dana in-kind-nya gitu ya, untuk bisa ikut mensupport dari pagu itu. Jadi emang nilai itu adalah gabungan dari dana tunai dan juga dana in-kind. Nah, hanya saja nanti ketika dana in-kind dipastikan ini juga agak tricky nih. Jadi misalnya mitra dia memberikan in-kind gitu ya. In-kind itu sebetulnya aset yang sudah dimiliki oleh mitra, tetapi membolehkan dosen menggunakannya. Nah, tapi ada perhitungannya. Misalnya mitra punya gedung misalnya gitu ya. Itu jangan diklaimkan seluruh nilai gedung untuk Kedereka ini gitu. Karena secara kepatutan pasti nggak mungkin lah. Satu gedung digunakan kan pasti ada kegunaan yang lain kan. Jadi pastikan nanti ada persentasenya. Jadi nilai gedung misalnya berapa, tapi in-kind dari mitra adalah sepersekiannya, dia sebagai uang sewa misalnya. Tapi nggak bayar, cuma nilainya sekitar sekian gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau kembali ke pertanyaan dasarnya sih emang ada secara tertulis minimal 25% dari pagu yang disepakati itulah dana tunai. Tapi emang dari pengalaman saya sendiri semakin banyak proporsi dananya itu biasa kemungkinan besar diterima lebih tinggi kalau emang cukup substansial ya, apalagi betul-betul 50% misalnya gitu. Itu nampaknya itu kuncinya di sana kalau kita mau betul-betul maksimalkan kemungkinan untuk bisa didanai. Lalu yang berikutnya mengenai aset, Pak. Jadi emang ada peraturan dari Kedereka, kalau misalnya kan tadi ada di RAB itu ada yang namanya peralatan kan, peralatan yang dibeli. Kalau peralatan itu dibebankan ke Kedereka, itu nanti tentu milik Kedereka. Atau kalau milik universitas. Tapi kalau misalnya nih itu nanti dibelikan oleh mitra. Jadi dana tunai dari mitra itu sebetulnya tidak harus mitra itu memberikan uang cash ke dosen, nggak harus seperti itu. Tapi dia bisa mengeluarkan uang, ya, dan dia bisa buktikan di keuangannya bahwa dia mengeluarkan uang sekian puluh juta misalnya gitu ya. Itu untuk kepentingan penelitian di Kedereka. Dan kalau itu ternyata dalam bentuk alat, jadi kayak misalnya saya nih dalam aktivitas rekrutmen subjek misalnya kita perlu beberapa alat gitu kan, dan alat itu biayanya saya bebankan ke mitra. Nah, ketika mitra itu membelikan buat saya, kan pasti membelinya pakai tunai kan gitu, itu nanti memang secara tertulis itu menjadi aset, bukan aset mitra, itu menjadi aset kita. Jadi yang Kedereka wanti-wanti jangan sampai mitra itu belanja ya kan, tapi dia nanti dia pakai sendiri untuk kepentingan dia, itu yang nggak boleh gitu. Jadi itu adalah alat-alat atau apapun itu, kalau memang betul itu dibeli oleh mitra, itu dipastikan menjadi milik universitas, gitu, ya kan? Nah, inilah bedanya antara in-kind, dana in-kind dan dana tunai. Ya, jadi itu ngikuti maksud saya ya, perbedaannya ya. Karena sekali lagi kalau dana in-kind, mitra sudah punya, tapi dia meminjamkan buat kita. Tapi kalau dana tunai artinya apa? Dia belum punya bahan atau alat tersebut, tapi dia akan beli, ini kita bicara mitra ya, dia akan beli sebagai sumbangsi dia ke Kedereka, tapi nanti kalau misalnya sudah dibeli, itu menjadi milik universitas, itu menjadi milik dosen dan timnya. Gitu. Ya, ini makanya harus sepakati dengan dengan mitra. Tapi sekali lagi ujungnya, Kedereka itu, ini agak beda lagi sekali lagi dengan Bima ya, ini pertanyaan bagus nih sebenarnya, harus kita memikirkan manfaat buat mitra. Jadi kalau mitra industri kan dia pasti maunya jualan kan. Jadi ya kita ingin pastikan kalau ini kita skema A gitu ya. Ya nanti supaya si industri ini bisa jualan. Jadi dengan hasil inovasi kita di Kedereka ini, mereka bisa melakukan komersialisasi, mereka bisa punya revenue baru gitu kan. Makanya nanti kalau kita bicara skema A, itu nanti di proposal pasti ada itu business development-nya, pengembangan bisnisnya gimana, pasarnya seberapa besar, penggunanya di Indonesia ada berapa banyak, kira-kira tanda kutip
ada pertumbuhan ekonominya enggak gitu. Ya, ada hitungan-hitungan sederhana sih, emang enggak seperti bisnis development beneran gitu ya. Tapi evaluator pengen tahu bahwa ini bukan cuma nyiasati dari si dosennya, enggak. Tapi memang si bisnisnya itu, karena ketika nanti verifikasi ya, ketika tahap di menjelang akhir nih, itu mitra harus presentasi ke evaluator. Dan dia nanti harus bisa menunjukkan, iya saya tertarik dengan dosen ini, karena dia bisa membantu saya nanti jualan. Nah gitu. Nah, tapi kan untuk menjualnya kan dia perlu bantuan nih. Nah, dia minta pemerintah ya ikut bantulah gitu ya. Jadi jangan semuanya dibebankan ke industri. Pemerintah juga bantu melalui kampus gitu. Nah, nanti secondary objektifnya kampus juga bisa publikasi juga. Gitu. Tapi itu secondary, itu lebih ke arah ya IKU sana sini lah kan banyak IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4. Kita bicara apa namanya BKM misalnya gitu ya. Nah, tapi untuk Kedireka khususnya jangan sampai ini nggak kelihatan apa namanya manfaat buat mitranya ini. Karena kan harus keluar tunai kan. Kalau orang keluar tunai kan pasti butuh return dong, perlu ada sesuatu yang betul-betul bisa menghasilkan produk atau jasa atau ya ada nilai ekonominya ya. Ya mungkin temannya saya begitu, Dr. Faisal. Terima kasih Pak Rizal. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Tanggapan dari Pak Rizal? Sudah cukup untuk jawabannya? Sudah dok. Oke. Terima kasih Pak. Baik, kita masuk ke penanya selanjutnya. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Jika ingin bertanya langsung, atau boleh ditulis di kolom chat. Mungkin menyambung sedikit Pak Ahmad, pertanyaan tadi diskusi ya dengan Pak Rizal terkait dengan benefit untuk mitra, dan di situ kan terbahas mengenai ini kan kita akan hilirisasi produk, menciptakan suatu produk di mana ketika ada produk itu mungkin nanti akan ada paten, akan ada hitung-hitungan nilai ekonomi yang akan nanti muncul ya. Sementara ini kan kontribusi dari peneliti, perguruan tinggi, dari mitra, dan dari pemerintah. Nah ini dari Kedireka apakah ada hitung-hitungan yang persyaratan untuk nanti apabila ada produk yang dihasilkan itu harus seperti apa nanti, apakah akan ada giving back to pemerintah atau Kedireka, atau itu akan jadi milik antara mitra atau peneliti, atau bagaimana Pak? Ya, nah ini menarik. Jadi karena kan semangat Kedireka itu sebetulnya ujungnya itu kan untuk hilirisasi ya, hilirisasi kemanfaatan. Nah kalau dia kemanfaatannya pada dunia industri itu yang skema A, kalau langsung pada masyarakat secara langsung itu yang skema B. Nah kalau kembali ke yang A, misalnya tadi ya ada paten, HKI segala macam. Kedireka hanya mensyaratkan adanya PKS antara dosen dengan mitra. Jadi pemerintah tidak ikut cawe-cawe misalnya, oh saya juga ikut punya HKI-nya dong gitu. Enggak, pemerintah enggak ikut situ. Itu murni kesepakatan antara dosen dengan mitranya itu. Gitu ya. Jadi pemerintah sudah cukup puas. Sebetulnya kan output dari pemerintah itu kan ingin justru yang diharapkan pemerintah dengan Kedireka ini itu industri dalam negeri terutama ya. Industri dalam negeri itu betul-betul punya daya kompetisi yang lebih bagus daripada ini untuk mengantisipasi impor gitu. Jadi semangat Kedireka itu sebetulnya. Daripada kita hanya menggunakan terus dari impor gitu ya, bisa nggak kita juga menaikkan leverage daya saing industri dalam negeri supaya bisa berkompetisi di luar gitu. Ya, atau minimal bisa menyelenggarakan aktivitas ekonomi di dalam negeri gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada HKI, nah itu memang harus disepakati. Nanti perlu dilihat juga kalau kita dengan mitra nih. Kalau kita bicara katakan misalnya untuk skema A1 misalnya. Jadi prototip sudah ada. Prototip sudah ada, tapi prototip ini bukan milik universitas, bukan milik dosen. Yang punya itu malah industri, gitu ya. Dia punya industri. Nah, cuma dia nggak tahu nih gimana dia bisa melakukan uji klinis yang bagus. Dia belum tahu hitung-hitungan validasi. Kan namanya kan dia cuma punya prototip yang dia pikir kayaknya banyak nih masyarakat. Atau misalnya ada suatu produk herbal misalnya gitu ya, dia sudah punya nih prototipnya gitu ya. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara mengujinya ya ke masyarakat bahwa produk herbal ini punya aktivitas yang luar biasa untuk mengurangi eksema misalnya, gatal kulit misalnya gitu. Ya. Nah, tapi dia nggak tahu cara validasinya gimana. Ya. Kalau seperti itu pastikan
kita harus fair karena ini milik dari industri, ya berarti nanti kontribusi dari si dosen ini apa gitu. Apakah dia juga boleh mengklaim paten dari industri itu? Ya mestinya kan enggak, ya kan? Tapi dia bisa mendapatkan manfaat pengalaman bagaimana memvalidasi produk sehingga bisa komersil gitu ya. Jadi memang kita harus sepakati kayak misalnya yang Biosaliva kemarin. Kami dengan Bio Farma. Bio Farma sudah punya kan kit biosalivanya. Tapi kan itu peruntukannya untuk tes COVID. Nah, tapi kita bantu mereka, bisa nggak itu diperluas untuk mengambil koleksi pada anak-anak, gitu kan? Karena anak-anak kan sama, misalnya nggak mau di swab, tapi kan ini kaitannya dengan koleksi DNA yang selama dari darah yang menyakitkan pada anak, ini kita ganti dengan saliva aja, gitu. Jadi anak-anak tentu meludahkan, kumur kan lebih apa ya, tidak menyakitkan daripada ditusuk, misalnya gitu. Nah itu kita kembangkan, jadi paten dalam PKS-nya jelas bahwa biosaliva itu tetap milik dari siapa namanya, dari Bio Farma gitu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata tervalidasi apa namanya dengan bagus, ya mungkin nanti kita bisa ada skema bagi hasil atau apa gitu ya. Jadi itu masih bisa terbuka peluang besar untuk saling berbagi juga gitu ya. Tapi menurut saya sih jangan terlalu ini juga ya, Dr. Faisal, kadang-kadang barangnya juga belum jelas terbukti, kita sudah apa namanya sudah ribut tadi sekian persen berapa persen gitu ya. Itu dibuka secara open aja. Bahwa yang penting ada catatan ya, aktivitas ini, kontribusi ini apa. Makanya logbook ya itu penting ya, supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa misalnya ini, oh ternyata memang ada ini nih, ada manfaat ekonominya. Itu enak nanti ngitungnya. Oh, siapa berkontribusi apa, validasinya membutuhkan berapa banyak nih resources-nya, human resources-nya, terus nanti untuk pemikirannya, validasinya, nah itu nanti bisa dibuat persentase gitu ya. Tapi kita dari awal harus tahu sebelum kita mulai, ini milik siapa, ini milik siapa. Jadi kalau kita punya inovasi, siapa yang punya ide awalnya, siapa yang merancang gitu kan, dan siapa, apakah ini juga terkait dengan pihak ketiga misalnya, ini harus tahu juga. Jangan sampai kita mengklaim paten pihak ketiga. Ya, jadi kalau kita misalnya punya sesuatu dan kita tahu bahwa itu milik pihak ketiga, kita harus pastikan kita disclose bahwa ini adalah milik pihak ketiga, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sepakat untuk mau mengembangkan ini, ya kita harus ajak semua pihak untuk memastikan kalau ada HKI, nanti kita akan bagi berdasarkan kontribusi masing-masing. Jadi itu ini sih dok, Kedereka tidak akan ikut cawe-cawe, tapi dia hanya ingin memastikan dokumennya ada. Ya, jadi dokumen HKI-nya sudah ada, tapi dia tidak akan, pemerintah juga akan mendapatkan royalti, itu enggak ada. Jadi pemerintah enggak ikut cawe-cawe di sana. Pemerintah cukup senang kalau antara mitra dengan dosen bisa ketemu dan menghasilkan sesuatu yang enggak cuma publikasi itu aja. Gitu. Karena kalau mau standar publikasi, jangan ke Dereka, itu masuk ke BIMA nanti. Nah, banyak juga dosen yang salah paham. Dia pikir ini kayak skema BIMA gitu ya. Makanya orang utamanya kok semuanya kok untuk universitas nih, untuk Scopus, untuk Q1, Sinta 2 gitu. Itu nggak salah gitu ya. Tapi mana manfaat buat mitranya gitu? Itu yang harus didahulukan malah. Nah, publikasi itu secondary-nya. Jadi kayak di proposal yang saya yang diserang didanai, kita tetap ada sih, kita keluaran publikasi ya, 4 publikasi gitu ya, itu adalah janji kita juga, tapi itu bukan utamanya adalah prototip alat kesehatan yang kita janjikan ketika Kedereka ini selesai gitu. Karena itu nanti dievaluasi juga tuh di akhir tahun. Kalau hasilnya bagus, nanti boleh tuh melanjutkan ke tahun berikutnya. Tapi karena ini skemanya hilirisasi, maksimal itu 3 tahun, tapi tergantung ya, bisa ada yang juga yang cuma 2 tahun, ada juga yang 3 tahun, tergantung kita mulainya dari mana. Gitu. Kalau mulainya udah kitnya udah jadi, ya tentu kita cuma punya waktu 2 tahun. Tapi kalau kita mau mengembangkan kit, gitu ya, jadi kan ada TKT ya, ada tingkat inovasi teknologi ya, kan ada rumusnya itu dari BRIN. Kalau kita ternyata masih TKT-nya di bawah 5, itu biasanya nggak didanai karena terlalu jauh. Gitu. Tapi kalau kita sudah punya ide yang mumpuni gitu ya, sudah udah mendekati, nah itu baru bisa didanai. Itu dok, kalau mengenai HKI gitu. Tapi saran saya sekali lagi, jangan terlalu kalau belum gitu jelas,
konsep aja lah, konsepnya bahwa kita akan saling memanfaatkan, kayaknya bisa buat bersama gitu ya. Tapi jangan strict juga, nanti kalau terlalu rame berantemnya malah nggak mulai gitu kan, malah nggak. Iya Pak, dan itu juga PKS antara peneliti dan mitra juga tidak ada format dari kedai reka ya, itu dibebaskan ya Pak? Bebas. Ya oke, dan dia tidak akan menilai juga secara isi dari PKS itu seperti apa juga tidak ya Pak? Ya, dia cuma ngelihat ada dokumennya nggak, dokumen ada, checklist gitu. Oke, baik Pak. Tadi juga sebenarnya saya juga mau tanya tuh terkait dengan ini ya, tingkat hilirisasi ya, TKT itu juga mungkin sulitnya adalah, ini kan kita mungkin banyak teman-teman penelitian di bidang genomik ya, mungkin tidak semuanya punya penelitian yang hilirisasinya juga sudah lumayan sampai di ujung, mungkin ada yang masih melakukan penelitian-penelitian dasar. Untuk penelitian dasar Pak, mungkin ini agak off topic sedikit nih Pak, misalnya kita punya penelitian genomik yang memang tingkat hilirisasinya belum sampai yang kira-kira levelnya kedai reka. Nah itu ada opsi nggak Pak, hibah-hibah seperti tadi, ada BIMA atau kita bisa coba mengajukan kemana Pak? Ke BIMA ya. Dan juga nah penting nih japung dari dosennya nih. Mungkin saya yakin rekan-rekan yang di universitas kan minimal udah lektor ya, syukur udah lektor kepala gitu ya. Karena kalau lektor kepala itu dia biasa sampai 300 juta hibahnya gitu. Kalau saya nih misalnya nih, karena kan saya asisten ahli, saya mentok ya ke 20 juta Dr. Faisal gitu. Jadi untuk BIMA saya yang betul-betul basic aja lah, karena saya juga baru mulai ya, kan jadi dosen kan baru 3 tahun gitu. Ya, tapi kalau dosen senior, saya yakin kan siapa itu lektor kepala, itu kan bisa lebih ini lagi. Memang ada juga sih saya notice kalau nggak salah ada juga nanti ada isian, ada mitranya apa enggak gitu. Tapi apakah itu akan di match saya kok kurang tahu ya. Tapi ada juga tuh mungkin kalau misalnya kita sebutkan mitranya itu siapa tahu kemungkinan winningnya lebih besar. Soalnya kan gini, dosen punya mitra itu jarang loh. Apalagi mitra Dudi gitu kan. Atau LSM lah yang akhirnya bergerak di masyarakat. Itu mungkin nggak banyak ya. Banyak kan dosen kan fokusnya ke diri mereka sendiri, mitra sendiri gitu kan. Nah ini sebetulnya untuk membuka peluang para dosen ini. Nah kalau nggak salah di BIMA ada itu yang skemanya lebih tinggi ya pagunya gitu. Itu boleh disebutkan mitranya siapa. Saya kurang tahu apakah itu ada matchingnya, ada padanannya. Tapi kemungkinan saya duga, ini dugaan saya aja. Kalau bisa ada mitranya mungkin chance untuk menang lebih besar. Karena sekarang kan juga budgetnya udah mulai makin restricted ya untuk yang BIMA gitu ya. Jadi mungkin nggak ada salahnya sih kalau memang masih dirasa betul-betul terlalu basic, ya mungkin agak sulit. Tapi kalau menurut saya sih dicoba dilihat, kalau teman-teman kan mungkin yang di bidang kesehatan ya, coba dikomunikasikan ke teman-teman di klinik misalnya. Karena kalau misalnya itu bisa langsung dipakai, misalnya klinis juga ternyata membutuhkan gitu, itu juga bisa juga ada luarannya kan. Sudah ada jalurnya udah kelihatan. Jadi nanti dilihat lagi apakah betul nih murni basic gitu. Karena siapa tahu setelah diomongin dengan para klinisi ternyata ini buat pasien-pasien kita juga bisa nih dipakai. Jadi nanti luarannya adalah layanan baru gitu. Jadi kan layanan itu kan nggak harus dalam bentuk produk ya. Jasa juga bisa sebetulnya gitu. Jadi itu yang penting ada nilai ekonominya, misalnya nanti jasanya mau dijual berapa misalnya gitu. Jadi nanti ada perhitungan berapa dan nanti yang jualan itu bisa untung apa enggak gitu. Nah itu makanya kan salah satu sebab kenapa ini akan membantu. Biasanya untuk validasi itu kan perlu banyak biaya. Kalau semua dikerjakan sendiri oleh industri, itu kan nanti berujung pada COGS ya. Jadi cost of good itu kan jadi mahal kan? Karena kan COGS saya ingatnya itu. Ya, itu kan jadi mahal kan? Tapi kalau misalnya sebagai dibantu sama kedai reka, kan menurunkan ininya kan, cost-nya kan, sehingga kan nanti ke masyarakatnya, ke user kan jadi lebih murah. Gitu. Itu yang perlu disampaikan juga gitu. Kenapa kita ikut kedai reka? Karena berusaha, ya sebenarnya rekrutmen aja. Rekrutmen itu kan juga ngumpulin pasien kan, bisa kita ngecek
apa namanya darahnya segala macam gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa bebankan ke KDRK. Kan ada tuh di KDRK itu ada biaya pengujian misalnya gitu, ya kan. Nah itu kita bisa masukkan pos di sana. Jadi artinya mitra itu tidak harus semuanya, dia bisa apa namanya dibagi-bagilah gitu supaya nanti ketika punya produk itu bisa kompetitif. Gitu. Itu Dok. Jadi mungkin nanti tinggal dikomunikasikan aja. Kalaupun misalnya terlalu mepet di tahun ini, memang nanti kalau nggak salah di sosialisasi yang ada di link ini, kabarnya sih nanti ada batch berikutnya. Tapi ya memang resikonya kalau di batch berikutnya nanti efektif time-nya itu makin sempit gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa diupayakan semaksimal mungkin, karena nanti mereka bagusnya tahun ini mereka kan berikan feedback. Misalnya ini kita gagal di administrasi, di awal banget kita gagal gitu ya. Nanti mereka ngasih tahu, oh gagalnya ini di poin ini. Gitu. Atau misalnya gagal di pihak berikutnya, di tahap berikutnya, mereka akan sampaikan juga, oh karena mungkin mitranya kurang tepat ini, misalnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih diajukan aja, gitu ya, supaya ini bagian dari learning proses lah gitu. Karena kalau kita nggak pernah mengajukan, nanti kita nggak pernah tahu kan. Cuma dengan Pak Ahmad doang gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih dicoba aja gitu kan, nggak ada salahnya. Tapi memang harus ada ini ya. Jadi jangan mikir pokoknya ujungnya paper gitu, jangan. Itu sesuatu yang ya saya yakin teman-teman pasti ada manfaatnya lah, walaupun agak jauh gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu yang karena kita nggak mungkin kan meneliti hanya untuk kepuasan batin kan nggak kan. Pasti ada manfaatnya buat masyarakat gitu supaya masyarakat makin sehat misalnya gitu, makin tahu resikonya apa misalnya seperti itu. Jadi saya yakin pasti adalah yang bisa diceritakan gitu. Cuma nanti emang KDRK akan berhitung apakah termasuk yang mereka mau prioritaskan. Tapi nggak apa, menurut saya sih dicoba aja dulu. Memang perlu kesabaran ya, dokumennya banyak. Gitu. Dan mitranya juga emang harus kooperatif. Karena nanti banyak tanda tangan ini itu gitu ya, metrenya segala macam, capnya perlu cap juga. Gitu. Jadi emang ini apa namanya dilakonilah kalau orang Jawa bilang. Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Ini dari tadi ternyata Dr. Vincent sudah angkat tangan Pak. Oh iya, maaf. Silakan Dok. Ya, sedikit pertanyaan aja Pak. Untuk definisi produk ya atau prototype yang diharapkan itu gambarannya seperti apa? Kalau tadi kan sempat dibilang jasa pun juga bisa ya. Nah pertanyaan saya kayak misalnya nih kita ngembangin algoritma tertentu yang biasanya memang bahkan malah kita belum ada, kebanyakan kita cuma pakai pihak ketiga ataupun kita kirim datanya ke luar negeri untuk diproses di luar buat dapetin hasilnya. Misalnya contohnya ya yang paling sering itu adalah NIPT. Nah itu kan kebanyakan masih dikirim keluar tuh, ataupun algoritmanya juga belum ada algoritma yang kita kembangin sendiri. Nah itu kira-kira hal-hal seperti itu bisa dijadikan produk nggak ya? Karena itu memang ada nilai ekonominya sendiri juga. Nah ini menarik nih Dok. Gak ada masalah. Mau algoritma, mau produk yang ada dus-nya. Yang penting kadang-kadang bertanya begini, konsumennya siapa? Nah, selama dokter bisa membuktikan, oh konsumennya ada loh, lab-lab komersil yang selama ini bingung nih menganalisis data sendiri, mereka harus bayar subscription misalnya gitu ya. Tapi dengan penemuan yang didanai oleh Yayasan Satria Budi nih, ternyata algoritmanya jauh lebih murah misalnya gitu. Tetap harus bayar sih, kan ini kan sekali kan komersil kan, nggak mungkin gratis lah. Jadi ada berbayar, tapi berbayarnya lebih murah gitu kan. Gak ada masalah Dok. Yang penting algoritmenya lah atau apapun gitu, itu ada yang beli. Tuh. Nah, jadi nanti dokter harus membuktikan, harus menceritakan ke evaluator ada pasarnya. Jadi nggak ada masalah apakah itu bentuk aplikasi, apakah adalah bentuk line coding atau apa gitu. Yang penting laku dijual, gitu. Dan ada yang beli, gitu. Kalau dokter bisa buktikan itu, pasarnya ada, nanti mereka akan melihat, ini wajar nggak sih, logis nggak gitu. Kalau misalnya mereka melihat, ini kayaknya nggak logis deh, masa sih ini konsumen yang tepat, nah itu, nanti kemampuan kita untuk menjustifikasinya itu yang akan diuji. Gitu. Jadi kita harus melihat bahwa memang produk ini akan dibeli. Nah itu Dok, kuncinya di sana. Oke, sip. Soalnya kami sekarang pingin dorong tuh yaitu terkait NIPT, terus ada HPV genotyping termasuk juga pakai alat-alat yang kita tempatkan di IRC juga tuh Pak. Jadi nanti kalau memang kita udah siap selesai ini protokolnya, kita juga bisa pakai nanti di sana Pak. Dan bisa. Itu akan jauh lebih murah karena kalau misalnya kita bisa ngerjain sendiri di Indonesia, bioinformatiknya juga kita kerjain sendiri.
itu dibandingin misalnya kita kirim ke luar negeri itu aja minimal cost-nya tuh 2 juta ya. Untuk pengolahan di sana. Tapi kalau kita bisa ngerjain di sini itu harganya jauh bisa lebih turun. Jadi harusnya tuh end customer pricing-nya juga harusnya bisa jauh lebih turun gitu. Karena sekarang tuh at least cost-nya tuh masih 5 juta di contohnya aja satu buat NIPT ya. Sementara buat HPV genotyping itu masih angka di 1,5-an lebih gitu. Jadi kalau kita bisa ngembangin protokol sendiri, kemudian algoritmanya juga kita kembangkan sendiri, harapan saya sih itu bisa turun sampai nggak lebih dari 1/4-nya gitu. Ya, boleh. Jadi nanti ketika menyusun proposal, kita sebutkan existing pasarnya seperti apa. Bahwa selama ini lab-lab pemeriksa gitu ya, dia harus kirim ke luar negeri, mereka harus bayar misalnya 10 juta per tes gitu ya. Tapi dengan menggunakan algoritma yang dibangun hasil kedireka ini nanti, mereka cukup bayar 1/4-nya misalnya gitu, ya kan? Jadi tetap harus bayar ya dok ya, artinya ini kan kalau kita bicara skema komersil ya, gitu. Jadi selama kita jelas nih, menunjukkan ke mereka siapakah konsumen kita, itu nggak ada masalah, ya. Dan cuma nanti mereka akan, karena mereka juga cukup ini juga sih, apa namanya, cukup kritis juga nih dalam mengevaluasi. Gitu. Jadi mereka bebaskan kepada kita mau seberapa kreatif, cuma mereka mau melihat logika kita aja, jualannya ke siapa, nilainya berapa, terus mereka juga melihat memang kompetitornya siapa, gitu kan. Nah, keluar negeri nih, devisa keluar, nilainya mahal banget. Nah, dengan inovasi kita lebih murah, bisa kerjakan dalam negeri dan bisa pengembangan berikutnya, gitu ya. Itu tentu yang diharapkan, malah kalau ke daerah kan juga inginnya kan TKDN kan tinggi ya. Jadi supaya sampel-sampel jangan keluar negeri, misalnya gitu. Ini penting juga nih untuk menyematkan konsep kemandirian bangsa. Nah, itu penting itu dok. Gitu. Jadi karena kan banyak sekali nih kesehatan masih terlalu banyak yang impor gitu ya. Ya memang mungkin nggak bisa dipungkiri ya, kayak NGS kan kita masih impor. Cuma kan yang jadi pertanyaan pemanfaatannya itu. Nah, bisa nggak itu begitu kita ada inovasi algoritma, ternyata kita bisa lebih cepat gitu ya menentukan risiko pasien gitu kan, dan kita nggak perlu subskripsi ke yang komersil tadi itu. Ya komersil mungkin di dalam negeri, kita kan komersil nggak ada masalah. Satu lagi Pak Ahmad, kalau misalnya nih kita kan udah kolaborasi nih yayasan Patgen dengan ya sih. Kalau misalnya itu ada lagi gitu, itu bisa nggak ya? Maksudnya ngajuin yang kedua buat misalnya hal lain gitu? Atau diminta selesaiin dulu satu baru? Boleh dok, boleh aja. Selama nanti gini, apa namanya, mereka akan memberikan approval melihat ini progres sebelumnya. Boleh kok. Jadi saya katakan kan up to 3 years kan, 3 tahun. Nah, cuma nanti emang mereka akan ada syaratnya. Mereka akan approve sesuai yang kita minta, tapi mereka akan melihat progresnya masuk akal nggak, sampai sekian layak nggak dilanjutkan gitu. Nggak ada masalah. Mereka sangat terbuka untuk itu. Yang penting ujungnya betul-betul ada komersilnya. Gitu. Ya, tapi untuk topik yang berbeda tuh bisa ya Pak ya? Maksudnya kan kita udah running stunting nih, kita mau coba kita push satu topik lagi nih tentang yang lain gitu. Oh bisa banget, apalagi kalau beda. Kalau topiknya beda tentu itu bisa, ya kan. Nah nanti tinggal dia juga lagi mikir ke arah sana juga sih. Itu nggak ada masalah. Cuma nanti memang kita harus punya track record yang bagus ya. Maksudnya gini, karena pengalaman tahun lalu kami dapat kabar ada universitas yang di blacklist. Kenapa? Karena mitranya nggak sesuai komitmennya gitu. Jadi hati-hati banget. Karena track record dari dua belah pihak ya sebetulnya. Bisa universitasnya bermasalah atau mitranya bermasalah. Dan itu kalau sampai ada bermasalah nih, itu kalau nggak salah di blacklist itu satu universitas dok. Jadi misalnya nih, saya bermasalah ya di RC. Itu nanti dampaknya bukan cuma saya di RC, tapi semua sejawat saya di RC itu kena imbasnya. Gitu. Jadi makanya nanti, apalagi sekarang kan semua online gitu ya. Mereka dengan Google aja akan mudah nih, oh ini ada masalah apa gitu ya. Jadi begitu mereka nangkep, apalagi kita juga di Kedireka sebelumnya bermasalah, nggak sesuai outputnya, nggak sesuai dengan yang dijanjikan, molor, segala macam. Itu nanti pasti jadi poin yang nggak bagus gitu. Nah, nanti Kedireka akan memberikan feedback. Jadi menurut saya sih nanti akan ada bagusnya ya tahun ini, mereka setiap tahapan yang gagal itu akan diberikan feedbacknya. Jadi kita nggak
nggak cuma oh kok gagal kenapa ya gitu pertanyaan-tanya, enggak, mereka akan berikan feedbacknya. Janji mereka seperti itu sih, mudah-mudahan itu betul-betul direalisasikan. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad. Ya, sama-sama Dok. Oke, kita waktunya sebenarnya sudah habis ya. Cuma saya kasih kesempatan lagi, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita tutup sesi sharing sessionnya. Mungkin teman-teman juga masih coba cari informasi ya mengenai kedai reka ya. Karena ini baru ya sepertinya Pak Ahmad ya, baru berapa tahun ya? Iya, ini kayaknya tahun keempat nih. Oh, udah lama berarti. Cuma mungkin belum banyak yang tahu informasi mengenai kedai reka. Nanti teman-teman juga bisa cari informasinya di website kedai reka. Oh iya, ini mungkin terakhir nih Pak Ahmad nih, mohon maaf nih minta waktunya sharing ke teman-teman juga mengenai proses seleksi kemarin yang pernah Pak Ahmad lalui. Itu kira-kira step yang paling berat atau paling sulitnya tuh yang mana tuh Pak? Dan kira-kira tipsnya apa tuh untuk melalui yang seleksi yang paling beratnya? Apa dokumen tertentu yang sulit atau nanti proses wawancaranya atau bagaimana Pak? Ya, jadi yang paling sulit itu sebetulnya menentukan mitra ya, menentukan mitra. Jadi kedai reka itu ingin melihat kalau luaran kita adalah prototip alat kesehatan, mereka akan ngecek, oke, mitranya siapa nih? Apakah mitra itu, kan mitra itu berbadan hukum ya, Dr. Faisal ya. Kalau di berbadan hukum kan dia pasti punya kayak semacam akta notaris atau apa yang mendeskripsikan kinerja dia kan, gitu. Jadi kalau misalnya nih kita mau buat alat kesehatan, kan kan mereka juga minta di dokumen kedai reka itu harus menyertakan profil kan, profil dari mitra. Nah mereka akan cek, mereka juga akan Google. Jadi mereka tuh punya tim di sana itu kedai reka itu yang udah jago banget lah menelisik di Google. Mereka akan ngecek badan hukum ini itu apakah dalam ininya statutanya misalnya ya itu berkesehatan gitu. Karena sesuai dengan apa yang kita klaim. Kalau mereka lihat kayaknya ini kan lembaganya ke arah pendidikan gitu ya, tapi luarannya mau buat alat kesehatan misalnya gitu. Nah itu berarti udah pasti red flag gitu. Jadi makanya kita hati-hati sekali. Kita harus pilih mitra yang minimal di atas kertas ya secara apa namanya profil mereka emang sesuai dengan luaran gitu. Nah tapi kalau misalnya mitra tersebut nggak punya dana, nah itu boleh tuh kan nggak harus satu mitra kan, boleh beberapa mitra. Cuma nanti semua mitra yang terlibat wajib ada PKS gitu. Jadi nanti makanya di dokumen itu bisa banyak itu. Jadi misalnya kan dokumen dasarnya ada 9 ya. Tapi kalau misalnya ada multiple, ya mungkin ada dokumen tertentu yang mungkin nggak cuma satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya kayak kita sekarang ini kan ada teman-teman dari Patgen, ada juga dari BRIN, ada juga dari Yayasan Satria Budi Dharma Setia kan. Nah berarti semua itu kita upload PKS dari YARSI ke masing-masing tadi itu kita upload semuanya. Dan masing-masing ada komitmen kan, kita komitmen untuk bekerjasama itu harus ada. Jadi itu nggak ada masalah. Tapi di awal, seleksi yang awal memang kita harus hati-hati banget menentukan mitra. Yang kedua juga jangan sampai salah skema. Kalau emang skemanya skema B, berarti semua hal yang berbau penelitian, misalnya itu harus dihilangkan, gitu kan? Jadi misalnya skema pengabdian masyarakat ya, itu kan skema B ya. Ya udah kita nggak ada namanya kayak penelitian untuk ini enggak. Itu loh betul-betul langsung pelayanan gitu kan. Cuma bagaimana pelayanan itu bisa lebih efektif, bisa lebih luas gitu. Ya jadi emang evaluator akan melihat ini kalau ini skema karena penelitian mungkin lebih cocok ya skema A. Tapi penelitian yang ini ya bukan yang dasar banget ya, kembali lagi ke tadi ya. Penelitian yang arahnya TKP-nya memang udah tinggi, sudah tinggal dikit lagi gitu. Itu Dok, yang dua hal itu kalau pengalaman saya kemarin seperti itu. Tapi kalau yang lainnya materi alhamdulillah aman, pokoknya tanda tangan juga semua aman gitu. KTP itu juga semua aman, kita pastikan sesuai dengan dokumen gitu ya. Apalagi ya, memang perintil-perintilannya banyak banget. Ya memang perlu sabar sih. Tapi kayaknya secara konsep tadi. Dan nanti yang terakhir ketika pitching, karena kita cuma punya waktu 5 apa 7 menit gitu ya. Ya memang kita harus dibiasakan mampu mendeliver konsep utamanya dalam waktu yang singkat. Itu yang mungkin kita sebanyak berlatih itu. Dan nanti mitranya juga ketika ditanya saat pitching tadi itu ya sesuai konsisten
dengan apa yang disampaikan dosennya tadi. Itu aja sih dok terkait dengan ininya. Oke. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ahmad. Ini sharingnya sangat ini ya Pak ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman Pak Ahmad sebelumnya untuk mengapply hibah kedai reka ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan peneliti semua untuk bisa mencoba apply hibah kedai reka ini ataupun mungkin hibah-hibah lainnya yang istilahnya bisa meningkatkan chance teman-teman untuk bisa sukses di project-projectnya dan bisa scale up ya supaya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Oke, baik. Mungkin terakhir ya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Ahmad, atas meluangkan waktunya untuk bisa sharing di sini, kepada Dr. Vincent selaku Ketua Yayasan yang telah memfasilitasi untuk adanya webinar ini, lalu untuk teman-teman partisipan semua yang sudah stay sampai akhir dan mendengarkan. Nanti dari kami akan ada rekaman sharing sessionnya, bisa diakses di channel YouTube Yayasan Satria Budi Dharma Setia. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa share ke rekan-rekan yang lain yang memang membutuhkan materi ini. Baik, kalau begitu saya tutup untuk sharing session sore hari ini. Jika ada kekurangan dari kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Profesor, rekan-rekan peneliti sekalian, terima kasih semuanya.